Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat beradab di jalan. Salam bahagia. Kali ini saya berada di kota Trenggalek ya. Inilah kota Trenggalek, sekarang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, saya akan menuju ke Wonogiri, nanti melalui daerah Ponorogo ya. Nah, ikuti terus perjalanan saya menuju Wonogiri, nanti melalui Purwantoro gitu ya, dan nanti menikmati pemandangan sekitar, pemandangan selama perjalanan ya. Nah, pagi ini suasana cukup ramai di jalur utama ini, jalan utama kota Trenggalek, karena saatnya para pegawai masuk kantor, masuk perusahaan, kemudian anak sekolah juga berangkat sekolah ya. Jadi suasana jalan ramai lancar itu kita perhatikan ya. Di sini nggak ada angkot ya kelihatannya ya. Ini nggak ada angkot ya, sahabat-sahabat berada di jalan ini. Kita belok ke kiri, kalau lurus itu ke arah pusat kota ya. Ini kita memang sudah di kotanya, kota Trenggalek, tapi kita belok kiri masuk ke jalan Dr. Sutomo ya, jalan Dr. Sutomo di Trenggalek. Nah, tepatnya di kota Trenggaleknya ya, di ibu kota Kabupaten Trenggalek. Jadi Trenggalek itu adalah kabupaten, kemudian ibu kotanya juga Trenggalek. Jadi di itu ada tulisannya tuh Ponorogo. Kita ke Ponorogo melalui kita ke Wonogiri melalui Ponorogo ya. Kita diminta lewat sini ya. Diminta lewat sini, dari belok kiri dilewatkan jalur memotong ya. Jadi tadi sama Google Map diarahkan masuk ke jalan kecil ya, memotong terus masuk di jalan nasional lagi. Kalau ngikuti jalan nasionalnya terus dari tadi itu agak memutar ya, tapi ya jalannya tidak sempit-sempit amat sih, hanya agak kaget saja tadi daripada memutar jauh ya, terbalik sedikit ya. Kita nampaknya ini sudah mulai pelan-pelan meninggalkan kota Trenggalek ya. Jadi sudah membelakangi menjauhi kota Trenggalek untuk menuju ke Ponorogo ya. Di Trenggalek, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu ya. Ini Kecamatan Tugu, sahabat berada di jalan. Tanda-tandanya kalau dia berhenti itu tadi di sana belum hujan. Kemudian kita lihat nih, pengendara yang dari sana basah kuyup enggak? Ya kalau enggak berarti sana belum hujan. Terus kaca-kaca mobil sudah basah belum? Sudah wipernya sudah bergerak belum? Kalau wipernya itu seperti barusan bergerak berarti di sana sudah hujan deras. Nah, kalau tidak berarti di sana tidak hujan. Nah, kita jalan terus, nanti baru pakai mantel, di sana nggak hujan. Nah, benar kan? Nih, nggak hujan di sini, nggak gerimis gitu loh maksudnya. Nah, dari sana kan
para pengendara motor tidak ada yang pakai mantel. Kemudian apa namanya, mobilnya wipernya tidak seperti baru saja digerakkan gitu. Nah, daripada kita berhenti berhenti pakai mantel ya, karena tanggung ya gerimis-gerimis sedikit lah nanti. Yang penting bukan hujan deras. Kalau gerimis sih nggak apa-apa. Oke, maaf ya, agak melanggar sedikit marka ini. Nah, ini di depan kan nggak ada pengendara, maksudnya pengendara yang motor pakai mantel. Jadi terus saja gas gitu ya, lanjut, tidak usah berhenti mengenakan mantel ya, karena nanti kalau mantelnya dikenakan sampai sini nggak hujan gitu, dan dari sana nggak ada. Itu tanda-tandanya, salah satu tips ya ketika kita menghadapi hujan gerimis ya. Belum terus ya, kalau terus lain lagi ya, harus pakai mantel, kalau nggak basah kuyup gitu. Tapi kalau masih gerimis dikit-dikit gitu ya, nah, di depan itu banyak pengendara yang dari arah depan tidak pakai mantel ya, kita atur saja. Itu sahabat berada di jalan, tidak lupa salam satu aspal, bersatu keselamatan nomor 1. Wah, indah Trenggalek ya, suasananya teduh karena matahari tidak bersinar terang. Redup maksudnya. Ponorogo masih 42 km lagi, santai Mas Bro. Ya, kita masih di Jalan Nasional 3 dari Trenggalek ke Ponorogo, sahabat berada di jalan. Salah satu tanda bahwa ini adalah jalan nasional adalah garis marka yang di tengah itu adalah berwarna kuning. Artinya ini adalah jalan nasional. Di sini suasana lalu lintas tidak begitu ramai ya, jadi bisa melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi, tapi jangan cepet-cepet ya, jangan lebih dari 80 ya. Kalau bisa ya 60, tapi kalau 60 naik seperti ini ya eman-eman gitu ya. Tapi ini masih 60, 64, 65 itu. Tapi kalau 60, 65 itu seperti pelan deh kalau naik becek gitu, maunya cepet gitu ya. Wah, ini harus hati-hati ini karena apa namanya, jalannya berliku-liku ya. Nah, ini suasana pegunungan ya. Tapi kita masih di dataran rendah ini. Nampaknya jalan sudah mulai lurus ya, walaupun belok-belok tapi tidak meliuk-liuk seperti tadi ya, seperti baru saja ini tadi meliuk-liuk. Ini agak lurus walaupun ya agak belok dikit, tapi tidak meliuk-liuk, dan tetap waspada, konsentrasi. Setelah itu meliuk lagi, baru dia mau. Ya, oke, apa-apa, pelan-pelan. Terus terang saya belum pernah melalui jalan ini, sahabat berada di jalan, jadi exciting ini saya lewat jalur Trenggalek Ponorogo ya. Sama sekali belum pernah lewat ya, makanya saya ingin nih lewat daerah ini ya. Ternyata keren. Masya Allah, itu ada perbukitannya hijau ya, jadi meneduhkan mata, enak dipandang gitu ya. Enak dinikmati ini perjalanannya, jadi meliuk-liuk jalannya tapi tidak ekstrim, dan keren pemandangannya, kita bisa menikmati. Jadi memang tidak perlu mengejar
target waktu ini, jadi menikmati perjalanan yang penting ya sahabat berada di jalan. Itu ada bendungan ya, bendungan Tugu tadi. Ini bendungan Tugu, sahabat berada berjalan tuh sudah, tapi saya tidak akan turun karena ditutup itu ya, cukup melihat dari sini saja ya. Ya luar biasa ya. Jadi bendungan Tugu area terbatas dan bukan untuk umum. Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek. Jembatan Watu Gebit. Nah ini perbatasan ini berarti ini ya, berarti kita sudah masuk perbatasan sahabat berada di jalan ya. Berarti mulai masuk wilayah Kabupaten Ponorogo. Nah itu di depan sudah ada ininya, sudah ada apa batas. Saya kira itu orang ya, ternyata ini patung. Selamat datang di wilayah Kota Reog. Ya benar, kita sudah masuk di Kabupaten ini Ponorogo. Indah nian ya. Masih meliuk-liuk ya sahabat berada berjalan, karena memang ini jalannya itu mengikuti kontur tanah yang merupakan wilayah pegunungan ya, jadi tidak bisa ambil lurus dan landai, harus meliuk-liuk belok-belok gitu ya. Sekarang jalan sudah mulai landai ya, kita baru saja melewati Kecamatan Sawu. Loh, kenapa saya bilangnya Sawu? Karena O-nya itu 2 gitu ya. Tadi saya lupa tidak on kamera ya, karena jalan tadi padat sehingga tidak sempat ya. Yang penting keselamatan ya. Nah ini ada bis, ini biasanya antar kecamatan, bis dalam kabupaten ya, tapi sudah kondisinya ya seperti itulah, nggak usah dideskripsikan. Ya ini jalannya kok kelihatannya semakin sempit ya, tapi masih jalur nasional ini, tapi bisa diperlebar karena kiri kanan bahu jalannya masih cukup lumayan ya. Ya mungkin karena di sini jalurnya tidak begitu ramai ya, jadi sementara seperti ini cukup gitu. Tapi kalau bus-bus lewat ya lumayan juga ini. Ya kita di depan itu ada tikungan ya, belok kanan nih, tikungannya 90 derajat ini kalau lihat di map ya. Ya harus pelan ini ya. 90 derajat ini ya, kayak pertigaan sih, bukan tikungan. Itu kan ada jalan ke sana, pertigaan, jadi ya 90 derajat. Pertigaan, kalau kita ke kanan atau ke kiri ya tetap 90 derajat.
Ini sepertinya sudah masuk wilayah pinggir kota Ponorogo ya, maksudnya ibu kota Ponorogonya gitu. Jadi sudah masuk wilayah pinggiran karena suasananya sudah mulai terasa suasana daerah perkotaan gitu. Kita lewat pinggir namanya ke kota ke kanan ini. Jadi kalau itu ke arah kota ya, kita lurus. Ponorogo, Madiun, Pacitan. Berarti ke kota Ponorogo juga lewat sini, tapi kalau dari sana tadi lebih dekat sepertinya ya. Jadi belum apa, masih pinggir banget itu. RSUD di Ponorogo Ethnic Art of Java. Selamat datang. Nah, kalau ini sudah jelas, ini penampakannya adalah penampakan wilayah perkotaan ya. Jadi sudah jalurnya dipisahkan, ada dividernya, terus ya suasana kiri kanannya sudah seperti daerah kota ya. Ya betul, sudah masuk di SMK Negeri 2 Ponorogo. Alun-alun. Ya, kita sampai di alun-alun Ponorogo ya. Berarti ini sudah pusat kota Ponorogo.